Salam pemimpin kasih Tuhan, pada kesempatan ini kita sharing kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat ayatnya yang ketujuh. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, kebenaran firman Tuhan ini satu ayat saja, tetapi saya yakin dan percaya sangat bermanfaat untuk kita semua. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan kemudian dia lanjutkan lagi, dia berkata, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya apa? Kedatangan Tuhan sudah dekat kepada setiap kita. Oleh sebab itu kita harus butuh yang namanya persiapan diri bagaimana menyambut kedatangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 25 di sana dijelaskan kepada kita tentang satu perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Dan apa perbedaannya? Gadis yang bijaksana mereka mempersiapkan lampu mereka, bahkan pelita mereka, bahkan minyak. Sementara gadis yang bodoh mereka memiliki lampu tetapi tidak memiliki minyak. Oleh sebab itu hal yang pertama yang kita lakukan dalam kebenaran firman Tuhan ini untuk menyambut kedatangan Tuhan. Yang kedua, kita perlu yang namanya persiapan diri. Nah, bagaimana persiapan Bapak Ibu? Hanya Bapak Ibu yang tahu, dan saudara semuanya, juga termasuk saya. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita karena kedatangan Tuhan sudah dekat. 2, di dalam ayat ini dia berkata begini, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu menguasai diri kita di dalam segala hal. Karena penguasaan diri sangat penting. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini sangat susah dan sangat gampang juga sebetulnya. Tetapi untuk menyampaikan, bahkan untuk mendengar, kita gampang. Tetapi untuk melakukan yang menguasai diri sangat sulit sekali. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika dalam keluarga suami istri tidak ada penguasaan diri satu sama lain, atau di dalam suatu komunitas tidak ada penguasaan diri satu dengan yang lain, apa yang terjadi? Otomatis kehancuran, bahkan hal apapun yang dilakukan tidak akan mencapai target yang akan dituju. Oleh sebab itu kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita pada kesempatan ini bahwa kita perlu menguasai diri kita sehingga kita bisa fokus kepada tujuan kita, sehingga kita bisa berdoa kepada Tuhan. Karena tujuannya kenapa kita harus bisa mampu menguasai diri, karena supaya kita bisa berdoa kepada Tuhan, supaya kita bisa menguasai diri kita, sehingga kita bisa menguasai permasalahan kita. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, kita tidak bisa menguasai permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Bahkan juga lingkungan kita, bahkan dimanapun kita berada, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sana kita bukan menjadi berkat, kita menjadi bumerang bagi orang lain ketika kita tidak bisa menguasai diri kita. Oleh sebab itu dia berkata di kalimat selanjutnya, supaya kamu dapat berdoa. Kita tahu bersama, bahkan kita paham bahwa doa adalah salah satu hubungan yang harus dibangun kepada Tuhan, baik itu siang dan malam. Bahkan di sana diibaratkan, bahkan doa itu adalah ibarat nafas, artinya tidak ada henti-hentinya. Mari kita membangun terus hubungan kita yang lebih lagi kepada Tuhan. Karena hanyalah dengan doa kita bisa berbicara kepada Tuhan, menyampaikan semua keluh kesah kita, bahkan seluruh kehidupan kita, bahkan total apa yang menjadi kerinduan pergumulan kita hanyalah lewat doa. Dan oleh sebab itu kebenaran firman Tuhan ini saya yakin dan percaya biarlah menjadi panduan di dalam setiap kehidupan kita, bahkan dalam setiap kegiatan aktivitas kita yang akan kita lakukan. Mari kita terus mempersiapkan setiap diri kita, setiap waktu, setiap menit. Mari kita tetap menguasai diri kita. Mari kita juga terus tetap berdoa hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.